We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer. Oke teman-teman, ini salah satu cara agar rice cooker kita tetap bagus dan awet sampai bertahun-tahun ya, dan tidak berbau ya. Biasanya kita kalau habis memasak di sekitaran sini itu ada kerak-kerak atau uap air dari beras yang kadang-kadang bisa mengakibatkan bau kalau kita tidak bersihkan. Jadi biasanya saya sehabis masak saya akan copot di sini. Kalau yang bisa dicopot kita copot ya teman-teman. Biasanya sih sekarang peralatan masak sangat canggih ya, jadi bisa dicopot dan dibersihkan. Nah ini kita bersihkan seperti ini, nggak perlu digosok-gosok ya teman-teman. Habis itu nggak perlu dikeringkan, kita taruh di sini. Nah, untuk yang di sini kita lap ya teman-teman, dan jangan lupa matikan listriknya ya, atau turn off. Nah, kita lap di sini, di sekitar sini. Biasanya di sebelah sini itu ada beberapa yang akan menjadi kerak dan membuat rusak di sekitar sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bersihkan di sini. Kita angkat karena ini sudah kering ya teman-teman. Jadi kita angkat. Lalu kita bersihkan. Biasanya di sini ada air dan lain sebagainya. Setelah itu kita bersihkan dari air-air, karena air biasanya kalau yang mengendap itu mengakibatkan untuk yang di sini netes-netes di sini, karena ininya sudah kita angkat ya teman-teman. Dan jangan lupa diangkat kalau sudah nasinya habis ya. Kita angkat, nanti kita tinggal bersihkan, lalu kita pasang kembali. Nah ini saya nggak keringin ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita letakkan sesuatu, kain ya teman-teman ya, kain, dengan catatan ininya off ya teman-teman. Jadi ini tidak bekerja ya. Lalu kita pasang cuma seperti ini aja, sudah selesai. Nah air akan menetes di sini, sebaiknya ditaruh seperti ini ya teman-teman. Apa ya namanya, lap, atau kalau di sini kita sebutnya titel. Yang saya sebutkan titel ya, atau lap lah ya kita, tapi lap bersih ya, karena ini buat kita menanak nasi dan lain sebagainya ya teman-teman. Habis itu kalau bisa kita lap bagian sininya agar juga terlihat, karena kan kalau kita masak kadang-kadang habis pegang apa kita pegang ini ya teman-teman. Jadi peralatan masak kita itu semuanya jadi awet. Kalau ada teman-teman yang tanya kenapa waktu itu kan kayaknya punya yang warna hijau, ya saya punya yang warna hijau, tapi yang warna hijau itu tidak bisa membuat bubur dan lain sebagainya. Nah saya, Pak suami bilang lebih baik kita membeli sesuatu yang bisa berfungsi apapun. Makanya Pak suami beliin saya seperti ini, karena juga yang hijau waktu itu ada kabelnya di sini yang agak-agak terkelupas. Saya belinya di online ya teman-teman, saya belinya di online. Jadi mungkin karena berasal dari negara yang berbeda, jadi colokannya dia itu berbeda juga teman-teman. Kalau di sini kan seperti ini nih, yang ketiganya ini berada di bawah, yang duanya di atas. Nah kalau yang saya beli seperti ini, jadi kebalikan, yang satunya itu ada di atas, yang duanya itu ada di bawah. Makanya kabelnya jadi terkelupas di sini. Nah karena saya belinya online dan berasal dari negara yang bukan berasal dari negara sini ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, sedikit tips untuk menjaga semua peralatan masak kita menjadi seperti baru kembali ya teman-teman. Dan ini ya, mencucinya juga nggak boleh pakai mesin cuci ya teman-teman. Dan kita cucinya cuma dengan air panas ya, seperti ini nih teman-teman.
nggak perlu digosok-gosok pakai sikat dan lain sebagainya, nggak perlu teman-teman, karena itu akan merusak bagian dalam dari untuk ini masaknya ya teman-teman. Nah seperti ini, pakai air panas aja cukup teman-teman, dibersihkan seperti ini ya, menggunakan tangan, nggak perlu pakai sikat. Kalaupun pakai sikat, sikat yang lembut ya teman-teman, karena ini memang dibuat tidak perlu masuk ke mesin cuci dan tidak perlu terlalu disikat-sikat. Itu mengakibatkan yang ada di elemen yang ada di sini akan tergores dan itu mengakibatkan menjadi cepat rusak ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah selesai, lalu kita lap. Jangan lupa bawahnya kita lap juga ya teman-teman, karena ini buat proses memasak ke listrik ya. Saya paling takut kalau kita menggunakan listrik tapi yang listrik itu kan kalau ada air kan agak-agak rawan ya teman-teman. Jadi saya selalu mengeringkannya dengan baik. Nah ini sudah selesai, udah bersih ya teman-teman tuh. Lalu kita akan masukkan kembali ke tempatnya semula. Nah seperti itu. Nah lalu kita tutup dan maka barang kita akan awet ya teman-teman. Kita bisa memasak, saya lupa sedikit kasih tahu atau sedikit ini kalau masak nasi putih seperti ini. Nah ini kalau kita bikin nasi tim nih, ini ya ini seperti nasi beras merah atau dan lain sebagainya ya. Tapi kalau campuran beras merah dan beras putih kita bisa memasaknya di sini. Nah ini untuk memasak bubur. Jadi saya nggak takut kalau buburnya itu tumpah-tumpah. Biasanya kalau saya masak di kompor teman-teman, di panci, kalau saya tutup itu kalau sudah mendidih dia akan tumpah-tumpah, itu merusak kompor. Apalagi itu kompornya listrik ya teman-teman, bukan masalah rusaknya tapi masalah bahayanya ya. Kalau di sini kita tinggal kita pencet, nanti kalau dia sudah masak dia akan mati sendiri ya teman-teman. Bukan mati tapi dia akan merubah posisinya ke untuk menghangatkan saja. Jadi sampai kita mau makan masih tetap hangat. Dan itu cara masaknya juga bagus. Maksudnya saya, dia masaknya benar-benar kayak tukang bubur yang di Indonesia ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang di Indonesia kan tukang bubur udah ngerti ya masaknya, seberapa banyak pun itu dia buburnya tetap enak ya teman-teman. Nah seperti itu, ini kelebihannya. Terus kalau kita mematikan tinggal di oven di sini, tapi saya orangnya kan agak rada-rada sensitif dengan listrik. Biasanya saya oven di sini. Nah kalau mau mulai masak tinggal dinyalakan saja gitu, tinggal di oven. Tapi sebelum ini kita posisi di sini, sebelum kita nyalakan itu nggak akan nyala. Jadi walaupun kita lupa mematikannya, kalau posisinya tidak dinyalakan di mesin memasak nasi dan masak air, tidak akan berfungsi ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.